Bogor manusia cuma bisa menjejak puncak tapi tak pernah bisa menaklukkan gunung. Gasten Robufat the Great Alpinist ahli mountaineering 1820 hiji dugi 1885 Prancis. Tulisan ini tertera pada sebuah papan yang ditempel di sebuah pohon di jalur pendakian Gunung Salak, Jawa Barat. Kalimat ini seolah mengingatkan para pendaki untuk tidak berlaku pongah dan sombong karena telah menjejakkan kaki di puncak gunung. Alam tak pernah takluk meski jutaan manusia telah menjamahnya. Sebaliknya manusia yang seharusnya bersyukur karena telah diberi penghidupan oleh alam dan diberi kesempatan menikmati ciptaan ilahi. Bukan tanpa alasan papan tersebut dipasang di jalur pendakian Gunung Salak. Berbagai peristiwa yang terjadi di gunung yang memiliki 3 puncak ini menjadi pembuktian bahwa alam tak pernah dapat sepenuhnya ditaklukkan manusia. Daftar panjang pendaki yang hilang dan pesawat jatuh merupakan beberapa isyarat untuk tidak pernah meremehkan alam. Belum lagi legenda yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, raja terakhir kerajaan Pajajaran. Sebagian masyarakat Tatar Sunda meyakini Prabu Siliwangi beserta kerajaan Pajajaran dan prajuritnya menghilang secara misterius di Gunung Salak setelah terdesak pengaruh Islam yang disebarkan anaknya sendiri Kian Santang. Terlepas berbagai peristiwa yang hingga kini masih misterius itu, Gunung Salak yang terletak di perbatasan Sukabumi dan Bogor ini masih memiliki pesona dengan banyaknya air terjun alami yang seolah mengelilingi gunung ini. Terdapat Curug Cigameat, Curug Seribu, Curug Numpet, Curug Pangeran, Curug Nangka, Curug Luhur, dan lainnya. Selain itu sebagai gunung api stratotipe, Gunung Salak memiliki sebuah kawah dengan luas yang cukup besar bernama Kawah Ratu. Deru suara uap asap yang terus mengepul, bau belerang yang menyengat, dan pepohonan yang mengering menandakan kawah yang berada di pinggang Gunung Salak ini masih aktif. Untuk menegaskan hal itu, beberapa papan dipasang oleh petugas Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai peringatan kepada pengunjung akan bahaya menghirup gas yang dikeluarkan karena dapat menyebabkan kematian. Meski demikian, puluhan hingga ratusan orang setiap harinya mengunjungi kawah yang berada di ketinggian hiji 437 mdpl ini. Sekadar untuk menikmati keindahan pemandangan dan aktivitas geologi di Kawah Ratu atau melintasi kawah ini saat mendaki ke puncak Salak. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan, beberapa pengunjung ada yang nekat mendirikan tenda dengan jarak sekitar 100 meter dari area kawah. Untuk sampai area Kawah Ratu yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pengunjung dapat beristirahat dengan mendirikan tenda atau menyewa penginapan di Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor sebelum memulai pendakian melalui gerbang Gunung Bunder atau naik melalui gerbang di Desa Pasir Rengit. Dengan jarak sekitar 5 km, Gunung Bunder menuju Kawah Ratu dapat ditempuh sekitar 3 jam bagi yang terbiasa mendaki. Sedangkan jika melalui Pasir Rengit dengan jarak sekitar 3,6 km, Kawah Ratu dapat ditempuh sekitar 2 jam. Sementara jika melalui Sukabumi, jalur pendakian dapat dimulai dari Bumi Perkemahan Cangkuang Cidahu dengan jarak sekitar 4,5 km. Puncak Salaki dengan ketinggian 211 meter di atas permukaan laut, lebih rendah dibanding tetangganya Gunung Gede 2858 meter atau Gunung Pangrango 3018 meter. Namun Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang memiliki karakter jalur lebih terjal dengan pepohonan yang rapat. Hutan lebat yang menutupi tubuh gunung membuat kontur tidak mudah terlihat. Jalur yang terjal dengan dipenuhi bebatuan membuat jalur menuju Kawah Ratu sulit dilalui terutama jika hujan turun.
Medan yang cukup sulit ini justru membuat Gunung Salak kerap menjadi lokasi pelatihan dan pendidikan kelompok-kelompok pecinta alam. Semua kesulitan dan cerita mengenal gunung yang namanya berasal dari kata salaka atau perak dalam bahasa Sanskerta ini tak terasa begitu menapaki jalur pendakian. Melalui gerbang pasir renyit sepanjang jalur pendakian, pengunjung akan disuguhi hijaunya pepohonan, beningnya sungai Cikuluung, dan suara kawanan burung penghuni Gunung Salak. Setelah perjalanan sekitar 1 jam lebih, aroma belerang mulai tercium. Bau belerang yang semakin menyengat menandakan pengunjung harus mulai menggunakan masker karena akan tiba di Kawah Mati I dan Kawah Mati I, sebelum akhirnya tiba di Kawah Ratu sekitar setengah jam kemudian. Sesampainya di Kawah Ratu, rasa lelah melewati jalanan terjal yang terkadang licin terbayar tuntas. Namun gas berbahaya yang dihasilkan membuat pengunjung tak dapat berlama-lama menikmati fenomena alam yang menakjubkan ini. Dari Kawah Ratu, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan menuju puncak Salaki dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dan kembali ke Gunung Bunder atau ke Cidahu, Sukabumi. Apapun pilihannya, pendaki harus selalu mengingat perjalanannya bukan untuk menaklukkan alam, tetapi menikmati dan mensyukuri karunia-Nya.